warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikang Dwi Nuraini, mahasiswa Winci Samarinda, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Tujuan dari saya membuat video ini yakni untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, teori yang akan saya bawakan yaitu teori behaviorisme. Teori behavioristik merupakan teori yang beraliran dari behaviorisme yang juga merupakan aliran dari psikologi dan dicetuskan oleh Gage dan Berlin. Pada belajar behavioristik ini dikenal dari adanya perubahan tingkah laku pada hasil pengalaman. Menurut teori behaviorisme ini, belajar ialah adanya perubahan tingkah laku dari adanya sebab dan akibat yang terjadi pada stimulus dan juga respon. Nah, karena dari adanya sebab dan akibat, dari adanya stimulus dan juga respon yang terjadi, di sini dijelaskan stimulus itu seseorang yang memberikan, seperti ibaratkan seorang guru yang memberikan suatu teori atau suatu pembelajaran kepada muridnya, dan muridnya ini yang menjadi respon atau juga tanggapan. Nah, terdapat beberapa tokoh dan juga pemikiran pada teori behaviorisme ini. Yang saya pelajari atau yang saya ketahui, terdapat 6 tokoh-tokoh dan pemikiran behaviorisme ini. Tokoh pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov, dan tokoh yang kedua yaitu Edward Lee Thorndike. Tokoh yang ketiga, Burrhus Frederick Skinner. Dan tokoh yang keempat, Edwin Ray Guthrie. Tokoh yang kelima, yaitu John Bordus Weston. Dan tokoh yang terakhir, Clark Hull. Langsung saja kita jelaskan pada tokoh yang pertama, yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Pengkondisian atau persyaratan klasik merupakan suatu proses percobaan yang dilakukan kepada binatang. Nah, binatang yang dijadikan eksperimen pada Ivan Pavlov ini yaitu anjing. Yang dilakukannya itu dapat memberikan suatu pandangan dari seseorang mengenai teori behaviorisme ini. Karena apa yang dibawakan dari Ivan ini berasal dari hewan yang ia eksperimenkan. Nah, Pavlov ini mengambil salah satu contoh pada hewan ini dengan manusia karena memiliki suatu kesamaan. Nah, dari kesamaan ini dapat kita simpulkan dan dapat kita jadikan pelajaran. Yang kedua, dari tokoh Edward Lee Thorndike yang merupakan seorang pendidik sekaligus psikolog. Menurutnya, perilaku belajar manusia ditentukan dari adanya stimulus yang ada di lingkungan sehingga menimbulkan respon secara refleks. Nah, secara tidak langsung itu kan pastinya kita refleks atau juga nggak sengaja kita memberikan tanggapan terhadap stimulus. Nah, seperti pertama, kesiapan untuk bertindak dari adanya hubungan stimulus dan respon yang dapat memudahkan setiap individu berinteraksi pada seseorang lainnya. Yang kedua, dari adanya hubungan ini menjadi kuat apabila kita sering latihan atau berinteraksi pada orang lain. Dan yang ketiga, perilaku ini dapat ditiru dan diikuti oleh orang lain. Tokoh yang ketiga yaitu Burrhus Frederick Skinner, yang merupakan seorang tokoh behavior yang meyakini bahwa perilaku individu dapat dikontrol melalui proses operant conditioning. Nah, tokoh Skinner ini mengambil salah satu subjek yaitu pada hewan tikus. Mengapa Skinner ini mengambil tikus? Karena adanya kesamaan pada manusia, apabila ia dikuatkan, maka ia menjadi kuat, dan apabila dilemahkan, maka ia bisa menjadi lemah. Karena dari adanya stimulus dan juga respon. Berikutnya, pada tokoh keempat yaitu Edwin Ray Guthrie, yang merupakan seorang penemu teori continuity. Yang dimaksud dari continuity ini merupakan gabungan dari stimulus yang disertai pada gerakan. Guthrie mengatakan bahwa hubungan stimulus dan respon hanya bersifat sementara. Dari adanya hubungan stimulus dan juga respon yang bersifat sementara, terdapat pada contoh seorang guru dan seorang murid lagi. Nah,
seorang murid yang mendapatkan tugas dari seorang guru, sedangkan si murid ini tidak dapat mengerjakan tugas itu secara maksimal. Nah, maka seharusnya seorang guru itu mendampingi atau juga membimbing sehingga mahasiswa atau siswa tersebut dapat menyelesaikan tugasnya. Karena ditakutkan oleh siswa atau mahasiswa ini, ia tidak dapat mengerjakan tugas karena adanya keberatan yang ia lakukan dari mengerjakan tugas tersebut, entah karena kesulitan atau wawasan yang kurang luas atau juga karena adanya fasilitas yang kurang lengkap. Bisa jadi seperti itu. Nah, tokoh yang kelima yaitu John Brodus Weston yang merupakan penggagas utama aliran behaviorisme di Amerika Serikat. John juga menjelaskan bahwa belajar adalah proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menjadikan timbulnya reaksi atau juga respon. Nah, alasan dari Weston ini mengapa kau memberikan pernyataan seperti itu? Karena balik lagi kepada stimulus dan juga respon. Seperti contoh tadi yang saya jelaskan, seorang guru yang memberikan pelajaran kepada seorang murid. Nah, seorang murid ini yang memberikan respon atau juga tanggapannya kepada seorang gurunya. Nah, dari adanya stimulus dan respon ini menjadikan adanya perubahan tingkah laku pada perilaku manusia. Nah, berikut tokoh terakhir dari Clark Hull, yang merupakan seorang behavioris yang terpengaruh pada teori evolusi Charles Darwin, yang baginya segala macam tingkah laku dapat berfungsi atau bermanfaat menjaga agar tetap kita bertahan hidup. Nah, dari bermacam-macam tingkah laku ini dapat disamakan dengan teori evolusi. Nah, karena dari adanya tingkah laku, kita dapat belajar untuk kedepannya bagaimana kehidupan kita. Dan kita dapat memahami dan juga mempelajari dari adanya perilaku perubahan yang kita alami. Nah, pada slide berikut ini terdapat kelebihan dan kekurangan belajar behaviorisme. Berikut kelebihan yang akan saya jelaskan. Mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan mendapatkan penguatan positif dan juga penghargaan negatif yang disadari dari adanya perilaku yang kita tampakkan. Nah, contohnya seperti apa stimulus yang kita berikan kepada seorang respon. Entah kita memberikannya dengan suatu perilaku positif dan negatif. Nah, hal tersebut dapat memberikan respon dari seseorang itu yang dapat menjadikan pelajaran dari adanya perbedaan perilaku yang kita alami setelah mendapatkan stimulus dan respon ini. Nah, terdapat juga kekurangan dari teori behavioris ini. Salah satunya, proses belajar manusia yang dapat dianalogikan dengan hewan itu ternyata sangat sulit ya diterima. Karena mengingat adanya perbedaan yang cukup mencolok dari antara hewan dan manusia ini. Seperti contoh, manusia sudah pastinya beranak ya, melahirkan. Sedangkan hewan, ada yang melahirkan dan juga ada yang bertelur. Mungkin dari adanya perbedaan antara hewan dan manusia ini, jadi mendapatkan respon dari seseorang yang mungkin dapat sulit diterima. Karena dari adanya perbedaan antara hewan dan manusia ini. Padahal kalau kita lihat-lihat, ternyata kita sebagai manusia emang memiliki kesamaan dengan hewan. Mungkin hanya ada beberapa orang yang sulit untuk menerima pernyataan tersebut. Mungkin cukup sampai di sini mengenai teori pendekatan behaviorisme ini. Apabila ada salahnya, itu datang dari saya mohon maaf. Dan semoga video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.